Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan lahir dan batin, kenikmatan kesehatan sehingga kita masih bisa belajar walaupun masih secara daring. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita kekuatan dan mudah-mudahan nanti Covid ini cepat berlalu. Salat berserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti di yaumil qiyamah kita diakui sebagai umatnya, diberi syafaatnya dan dikumpulkan dalam jannahnya. Anak-anakku sekalian, kita masuk lagi ke bab selanjutnya, yaitu tentang hukum Islam, tentang muamalah. Jadi, kita akan lihat dulu pengertian dari muamalah. Dari segi bahasa, muamalah berasal dari kata amalah yu'amilu muamalat, yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain, hubungan kepentingan. Kata-kata semacam ini adalah kata kerja aktif yang harus mempunyai dua buah pelaku. Yang satu terhadap yang lainnya saling melakukan pekerjaan secara aktif, sehingga kedua pelaku tersebut saling menderita dari satu terhadap yang lainnya. Pengertian muamalah dari segi istilah dapat diartikan dengan arti yang luas dan dapat pula dengan arti yang sempit. Di bawah ini dikemukakan beberapa pengertian muamalah. Menurut Louis Ma'luf, pengertian muamalah adalah hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan urusan dunia dan kehidupan manusia seperti jual beli, perdagangan, dan lain sebagainya. Sedangkan Nur Ahmad Ibrahim Beck menyatakan muamalah adalah peraturan-peraturan mengenai tiap yang berhubungan dengan urusan dunia, seperti perdagangan dan semua mengenai kebendaan, perkawinan, talak, sanksi-sanksi, peradilan, yang berhubungan dengan manajemen perkantoran, baik umum ataupun khusus, yang telah ditetapkan dasar-dasarnya secara umum atau global, dan terperinci untuk dijadikan petunjuk bagi manusia dalam bertukar manfaat di antara mereka. Pengertian muamalah tadi ya. Kemudian ekonomi adalah sesuatu yang berkaitan dengan cita-cita dan usaha manusia untuk meraih kemakmuran, yaitu untuk mendapatkan kepuasan dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Transaksi ekonomi maksudnya perjanjian atau akad dalam bidang ekonomi. Misalnya dalam jual beli, sewa menyewa, kerjasama di bidang pertanian dan perdagangan. Dalam hal bermuamalah, ruang lingkupnya sangat luas. Agama Islam dalam hal ini memberikan turunan secara global. Para ahli fikih memberikan rumusan prinsip umum dalam bermuamalah, yaitu berupa kaidah usul fiqh atau kaidah asal hukum dalam setiap masalah yang berhubungan dengan muamalah adalah jaiz atau boleh sampai ditemukan adanya dalil yang melarangnya. Dalam transaksi dijalankan secara sukarela atau tanpa paksaan dari pihak manapun antara kedua belah pihak, dan dalam pelaksanaannya dilandasi dengan niat yang baik dan tulus agar kecurangan dapat dihindari. Transaksi ekonomi dalam Islam dapat dicontohkan seperti aktivitas di pasar yang para pedagangnya melakukan sistem perdagangan secara Islam. Azas-azas transaksi dalam Islam dijelaskan bahwa dalam setiap transaksi ada beberapa prinsip dasar atau asas-asas yang diterapkan, yang diatur menurut hukum syarak, yaitu setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang atau pihak yang melakukan transaksi, kecuali apabila transaksi itu menyimpang dari hukum syarak, misalnya memperdagangkan barang haram. Nanti anak-anak bisa lihat di Quran surat Al-Maidah ayat 1. Syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan secara bebas tetapi penuh tanggung jawab, tidak menyimpang dari hukum syarak dan adab sopan santun. Kemudian selanjutnya, setiap transaksi dilakukan secara sukarela
tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Nanti dilihat di An-Nisa ayat 29 ya. Kemudian selanjutnya Islam mewajibkan agar setiap transaksi dilandasi dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sehingga terhindar dari segala bentuk penipuan. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan melarang jual beli yang mengandung unsur riba. Jadi jual beli yang mengandung unsur penipuan itu dilarang dalam Islam. Hadis riwayat Muslim. Adat kebiasaan atau uruf yang tidak menyimpang dari syarak boleh digunakan untuk menentukan batas atau kriteria-kriteria dalam transaksi. Misalnya dalam akad sewa menyewa rumah. Insya Allah jika asas transaksi ekonomi dalam Islam dilaksanakan, maka tujuan filosofis yang luhur dari sebuah transaksi, yakni memperoleh mardhatillah atau keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan terwujud. Penerapan transaksi dalam Islam. Definisi jual beli. Jual beli itu dalam fikih sunnah disebutkan al-bayu atau transaksi tukar menukar harta yang dilakukan secara sukarela atau proses pengalihan hak kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi tertentu dan dilakukan dalam koridor syarat hukum Islam maksudnya. Adapun hikmah disyariatkannya jual beli adalah merealisasikan keinginan seseorang yang terkadang tidak mampu diperolehnya. Dengan adanya jual beli, dia mampu untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya. Karena pada umumnya kebutuhan seseorang sangat terkait dengan sesuatu yang dimiliki saudaranya. Subuh salam 447. Dalil disyaratkan jual beli. Dalil yang disyaratkannya kita jual beli. Islam telah mensyariatkan jual beli dengan dalil yang berasal dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Jadi Islam itu memperoleh jual beli dan mengharamkan riba. Itu kan wa halalal bai'a wa harramar riba. Wa halalal bai'a wa harramar riba. Jadi riba itu dilarang sementara jual beli dibolehkan. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Al-Allamah As-Sa'di mengatakan bahwa di dalam jual beli terdapat manfaat dan urgensi sosial. Apabila diharamkan maka akan menimbulkan berbagai kerugian. Berdasarkan hal ini, seluruh transaksi atau jual beli yang dilakukan hukumnya adalah jaiz kecuali ada yang melarang terhadap transaksi tersebut. Dalil sunnah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya profesi apakah yang paling baik? Maka beliau menjawab bahwa profesi terbaik yang dikerjakan oleh manusia adalah segala pekerjaan yang dilakukan dengan kedua tangannya dan transaksi jual beli yang dilakukan tanpa melanggar batasan-batasan syariat. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, emas ditukar emas, perak ditukar dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam sama beratnya dan langsung diserah timakan. Apabila berlainan jenis, maka jualah sesuka kalian, namun harus langsung diserah terimakan secara kontan. Berdasarkan hadis ini, jual beli merupakan aktivitas yang disyariatkan. Dalil ijma ini kesepakatan para ulama ya. Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangatlah urgen. Dengan transaksi jual beli, seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah SAW hingga saat ini menunjukkan bahwa umat setelah sepakat akan disyariatkannya jual beli fikih sunnah. Penerapan transaksi Islam dalam ekonomi Islamnya ada juga yang namanya dalil qiyas. Dalil qiyas ini adalah kebutuhan manusia menuntut adanya jual beli. Karena seseorang sangat membutuhkan sesuatu yang dimiliki orang lain, baik itu berupa barang atau uang. Dan hal itu dapat diperoleh setelah menyerahkan timbal balik berupa kompensasi. Dengan demikian terkandung hikmah dalam pensyariatan jual beli bagi manusia,
yaitu sebagai sarana demi tercapainya suatu keinginan yang diharapkan oleh manusia. Menurut istilah terminologi, yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Kerjasama ekonomi dalam Islam, macam-macam syarikat. Syarikat dalam Islam terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama syarikat harta, yaitu syarikat harta akad dari dua orang atau lebih untuk bekerja sama di bidang permodalan yang bertujuan untuk bisnis dengan cara membagi untung dan rugi sesuai dengan perjanjian. Rukun syarikat harta, pertama syigat, yaitu lafal akad yang mengandung kalimat izin untuk menjalankan sebuah barang tertentu dari persyarikatan. Yang kedua, orang yang bersyarikat. Kemudian kerjasama secara ekonomi yang ada modal. Modal itu syarat modal berupa uang atau barang yang dapat diukur atau ditakar. Kemudian berupa uang atau barang dan bukan piutang. Besar kecilnya barang akan menentukan besar kecilnya keuntungan yang diterima atau kerugian yang harus ditanggung. Bentuk-bentuk syirkah, persero atau PT, yaitu suatu perusahaan yang modalnya terdiri dari saham-saham dan berbentuk atau berbadan hukum. Yang kemudian kedua, Commandeitire Fellowship atau CP. CP yaitu suatu asosiasi antara dua orang atau lebih yang bersama-sama mendirikan suatu perusahaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang akan tetapi tidak semua aktif. Maksudnya orangnya tidak semua aktif ya. Yang ketiga adalah firma. Kerjasama ekonomi dalam Islam. 4, untuk korporasi. Koperasi yaitu sebuah bentuk kerjasama yang berdasarkan pada azas kekeluargaan. Yang lainnya, kemudian syarikat kerja. Syarikat kerja yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha yang hasilnya dibagi sesuai perjanjian. Syarikat kerja juga merupakan sebuah sarana yang baik untuk meraih kemakmuran dengan kemajuan bersama. Ya, demikianlah tadi sekilas tentang muamalah dalam Islam. Intinya adalah Allah katakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bekerja samalah kamu dalam perbuatan baik dan ketakwaan, dan jangan bekerja sama dalam perbuatan untuk kemudaratan atau kehancuran. Jadi apapun bentuknya, muamalah adalah hukum yang dilakukan oleh dalam Islam yang mengatur tentang kehidupan di dunia ini. Semoga yang singkat ini nanti anak-anak baca di babnya ada itu, anak-anak baca semua, dan insya Allah nanti kita ketemu lagi di bab yang lain. Mudah-mudahan sudah tidak daring lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.